Baik, kita mulai dengan topik ini, quality of care atau mutu pelayanan. Yang pertama adalah lebih membahas mengenai kenapa sih kok kita perlu bicara mengenai quality gitu ya. Apa ya nggak cukup toh mahasiswa itu dibekali dengan 4 tahun kuliah ya, 3,5 tahun kuliah plus koas gitu, kok masih harus dibekali lagi dengan masalah-masalah yang terkait dengan mutu pelayanan. Nah, nanti saya tunjukkan lebih banyak ke contoh-contohnya ya, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Nah, bagian pertama ini nanti akan lebih mendominasi, jadi nanti banyak yang terkait dengan awareness. Kemudian kita sedikit membahas mengenai bagaimana mengukur mutu. Mutu itu kan kalau dibicarakan kan enak ya. Wah ya pasti bermutu. Buktinya apa? Gitu ya. Kalau besok praktek dokter gitu, kalau ditanya, "Dok, pelayanan yang diberikan bermutu enggak?" Saya kira kok enggak ada yang jawab enggak ya. Pasti, "Oh iya bermutu." Buktinya apa? Pasien saya enggak kembali. Waduh, pasiennya enggak kembali. Itu bisa bukti bahwa ya mutunya baik, bisa kalau kita berpikir positif bahwa ini pasien sembuh ya. Tapi bisa juga we never know, mungkin pasiennya ini tidak sembuh lalu tidak kembali ke dokter itu, dia pergi ke tempat lain gitu. Nah, sehingga di sini memang kita perlu Anda perlu mengetahui lah seperti apa toh pengukuran mutu itu bisa dilakukan. Dan nanti ini sekilas sekali sebagai penutup mengapa dan bagaimana quality improvement itu dilakukan ya. Oke, saya mulai dengan yang pertama dulu. Nah, kalau kita bicara mengenai mutu, sesuatu yang bermutu itu yang seperti apa ya? Yang apa lagi? Yang gimana lagi sesuatu yang bermutu itu? Ini misalnya contoh yang konkret aja ya. Ruang kuliah yang bermutu itu yang seperti apa? Seperti apa, Mas? Yang nyaman. Nyaman ukurannya apa? Yang nggak bikin kita terus duduk sambil kebut-kebut gitu ya. Oke. Ini di sini juga ada berbagai definisi, nanti kita lihat satu persatu. Yang satu adalah tentu saja dikatakan bermutu kalau harus ada standarnya. Standarnya seperti apa? Kalau kita bisa memenuhi standar itu, maka kita dapat mengatakan bahwa ini bermutu. Cara yang lain adalah tergantung dari penggunanya. Ya. Kalau kita bisa melebihi harapan dari pengguna, nah ini bisa dikatakan sesuatu bermutu. Misalnya kalau pasien ya, kita sering mendengar kepuasan pasien ya. Kalau ini kita bisa melebihi harapan pasien, maka pasiennya akan puas. Dia kalau sakit ya akan kembali lagi ke Anda lagi. Jadi ini lebih pada perspektif pasien. Nah, ini juga fitness for use ya, fit untuk digunakan. Sebetulnya kalau bicara fit itu yang paling enak contohnya adalah barang. Misalnya sepatu. Nah, kan terasa sekali ya. Kalau orang beli sepatu, ada nggak ya orang beli sepatu nggak nyoba? Ada kalau sudah pernah nyoba sebelumnya gitu kan. Rasanya setiap orang beli sepatu tuh selalu dia nyoba gitu ya. Di kaki enak apa enggak gitu. Itu kalau barang ya. Nanti kita lihat kalau di dunia kita, di dunia kesehatan seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir nanti ini juga yang akan ditindaklanjuti waktu Anda praktikum, waktu Anda field visit adalah ya kita mengatakan sesuatu itu bermutu kalau strukturnya atau inputnya bagus ya. Contohnya kalau ruang kuliah itu ya ada kursinya, ada mejanya gitu ya. Ya, ada tuh satu. Iya nih nggak enak, nggak ada mejanya.
mungkin ada AC-nya supaya nyaman gitu ya, ada tempat untuk menayangkan, itu dari sisi inputnya. Tapi tentu saja ruang kuliah yang baik itu tidak cukup tanpa ada proses yang baik. Proses yang baik itu proses kuliahnya. Percuma dong semuanya bagus tapi dosennya nggak pernah masuk, kosong terus kuliahnya ya. Atau kuliahnya isi gitu, wah tapi dosennya di depan menyampaikannya mungkin kurang baik, atau datang-datang malah marah-marah gitu ya, 1 jam kuliah marah-marahnya 2 jam gitu. Nah itu prosesnya tidak baik. Lalu yang ketiga, outcome-nya paling bagus kalau inputnya bagus, kuliahnya bagus, dan yang paling membuat bahagia apa? Nilai Anda bagus semua ya, itu baru outcome-nya baik. Nah ini nanti yang akan kita gunakan yang terakhir ini untuk pada waktu Anda kunjungan ke lapangan. Nah kalau sekilas kita lihat ya, tadi yang di atas itu ya pokoknya baik gitu ya. Ini memang definisi yang ini ada di kamus itu, derajat dari excellence, itu yang menunjukkan kualitas atau mutu. Nah ada lagi definisi ini yang lebih banyak digunakan di pelayanan kesehatan. Ini kalau Anda melihat di sini ada the degree ya, bagaimana pelayanan kesehatan bagi individu dan populasi itu dapat meningkatkan kemungkinan untuk outcome yang terbaik, dan tentu saja konsisten dengan professional knowledge. Nah ini yang lebih banyak digunakan di pelayanan kesehatan atau untuk para dokter ya. Definisi yang lain juga ada, ini terutama kalau kita melihat pada standar. Nanti kan di setiap blok itu pasti ada komponen skills lab ya. Anda diajari toh, kalau yang di blok ini yang saya ingat itu menjahit ya, simple suturing. Anda akan diajarkan ini loh step-stepnya, kalau menjahit itu seperti ini itu ya. Kalau Anda yang mengikuti itu dengan baik, maka berarti conformance to standard atau conformance to specification. Jadi ini lebih melihat kesesuaian dengan standar atau prosedur. Nah, sekarang mumpung pasti banyak yang belum sarapan toh. Ya mari kita bicara sedikit tentang makanan gitu. Kan rasanya mungkin sudah agak ayem gitu ya. Nah, sekarang tadi kan baru definisi-definisinya. Ya. Sekarang kalau saya tanya pada Anda, bagaimana kita memilih warung atau memilih restoran? Anda coba angkat tangan yang setiap harinya makan di luar rumah, maksudnya tidak makan di rumah. Siapa yang selalu jajan gitulah ya, bukan makanannya dibawa ke luar rumah loh. Siapa yang setiap hari itu selalu makan di luar? Yang kos-kosan banyak nggak sih? Yang indekos banyak nggak? Coba angkat tangan. Yang indekos? Tangannya gini aja. Banyak ya. Kalau yang kos ini, oh ada yang mungkin makannya rantang ya. Kalau rantangan bisa dimakan di rumah, tapi juga memilih kan. Nah sekarang kalau Anda memilih mau makan di warung itu, ini saya mau tanya sama yang laki-laki nih. Anda memilihnya warung yang seperti apa? Seperti apa Mas? Yang murah. Terima kasih, jujur banget. Kok nggak ada yang bilang yang cara bayarnya titik-titik ya? Yang cara bayarnya tuh nulis. Nah itu juga menarik toh. Saya kira masih banyak nggak ya di Jogja itu? Kalau dulu kita tahu ada warung tertentu yang membayarnya itu dengan cara mencatat. Jadi nanti baru akhir bulan atau akhir minggu, tergantung yang punya warung itu baik hati apa enggak gitu, dia percaya apa enggak, baru dibayar. Nah, ketika Anda bicara ciri-ciri ini
itu dalam bahasa mutu ini disebut dimensi mutu, ya, quality dimension. Sama dengan kalau Anda mau beli gadget. Nah ini kan sama ya, kita mencari spek tertentu, kita mencari tentunya ya speknya reasonable tapi mungkin juga affordable ya. Kalau nanti terlalu, waduh ini yang saya cari ternyata yang putih itu kok mahal-mahal ya, misalnya gitu. Kita juga mempertimbangkan mungkin ada dimensi cost-nya gitu ya, affordable tidak. Nah ini di dalam istilah quality sekali lagi ini disebut dimensi mutu atau quality dimensions. Nah tentu saja quality dimensionnya kita, pelayanan kesehatan atau pelayanan yang diberikan oleh dokter itu sedikit berbeda dengan kalau kita memilih warung, kalau kita membeli gadget gitu. Sekalipun juga ada hal-hal yang sama, itu juga ada ya. Nah ini saya tunjukkan di sini adalah beberapa dimensi mutu. Efektivitas itu maksudnya kalau untuk dokter ya terutama adalah efektivitas pengobatannya, diagnosisnya betul apa tidak, dan setelah diagnosisnya betul pengobatannya tepat apa tidak ya, sehingga saya kurung clinical effectiveness. Terus juga di sini ada equity, keadilan ya. Anda kalau melayani pasien yang mungkin penampilannya tidak terlalu menarik gitu ya, kalau di Jogja mbok-mbok jarian gitu ya, terus datang ke tempat praktek Anda, apakah Anda memperlakukannya sama dengan kalau pasiennya mungkin baru masuk aja udah wangi gitu ya, wah baunya wangi, menarik gitu ya, handphonenya bunyi terus gitu ya, itu mungkin ya ini persoalan keadilan. Handphonenya Anda mungkin ya. Efisiensi, nah kalau efisiensi kita bicara uang, tentu saja kita memang ingin memberikan pelayanan yang sangat efektif gitu, tapi juga kita mempertimbangkan sumber daya yang dibutuhkan, efisiensi. Safety, wah jelas ini sangat penting ya, patient safety. Nanti Anda juga akan mendapatkan kuliah khusus mengenai ini. Akses, Anda tahu sekarang di Indonesia sejak 2014 akses itu sangat dibuka ya, akses masyarakat semakin meningkat. Karena apa? Karena yang membuka akses itu apa yang di Indonesia baru tahun kemarin dilakukan? Iya, universal coverage ya, aksesnya dibuka. Kemudian juga ada timeliness. Nah, timeliness ini ketepatan waktu ya. Jadi sebetulnya kuliah ini cara untuk exercise ya. Anda kuliah tepat waktu. Saya juga belajar. Saya juga takut sekali. Saya stres sekali kalau kuliah S1 ya, karena nggak boleh terlambat, nggak boleh ini. Karena saya ingin orang lain juga belajar seperti itu. Consumer participation, pasien zaman sekarang itu sangat didorong untuk banyak bertanya. Jadi kalau ada dokter yang ditanya pasiennya marah, wah itu sudah jadul itu. Ya, pasien sekarang didorong kalau diberi obat tanyalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Anda disuruh operasi pasiennya itu sebetulnya kita mendorong tanyalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi usaha-usaha untuk mendorong pasien aktif itu sekarang sangat kuat ya, sehingga dokter juga harus mengikuti gitu. Pasien bertanya ya harus dijelaskan dengan baik. Acceptability, bagaimana penerimaan oleh pasien. Kadang-kadang begini, kadang-kadang kita tahu bahwa itu pengobatan yang paling tepat. Melahirkan, yang gampang aja deh. Melahirkan itu yang paling baik bagaimana? Partus normal. Tapi pasien menginginkan seksio. Nah, bagaimana Anda sebagai dokter juga bisa memotivasi pasien bahwa agar pasien ini bisa menerima bahwa yang terbaik adalah partus normal gitu, nggak perlu seksio. Nah, yang terakhir ini yang mengapa Anda dididik selama 6 tahun harus internship, karena memang technical competence Anda, clinical competence harus bagus ya. Oke, nah sekarang saya akan cepat. Ini contoh-contoh saja.
ini Pak Louis King. Pak Louis King ini sakit diabetes, kencing manis, dan suatu hari dia ada gangren ya. Tahu gangren ya? Ya, luka yang tidak sembuh-sembuh. Kejadian ini di Amerika di salah satu teaching hospital yang terkenal. Jadi bukan di Afrika ya kejadiannya, tapi di Amerika. Nah, kemudian sampai suatu saat dia harus diamputasi karena gangrennya. Apa yang terjadi? Amputasinya di sisi yang keliru. Ya, yang ngonangi itu perawatnya. Ketika ini keliru, maka tetap saja toh untuk menyelamatkan nyawa, sisi yang betul tetap harus diamputasi. Maka berakhirlah dia dengan kedua kaki diamputasi. Ini supaya Anda aware bahwa hal-hal ini bukan karena dokternya bodoh, bukan karena dokter bedahnya nggak bisa bedain kanan kiri, enggak. Ya, tapi ada banyak hal nanti yang bisa terjadi yang nanti di kuliah yang berikut akan dijelaskan lagi. Nih, gunting segede gini ketinggalan setelah operasi. Ya, yang saya belum pernah dapat gambarnya itu kalau gunting udah kapas, udah wah macam-macam itu sudah, bahkan ada plat yang 10 cm ketinggalan itu ada ya di internet. Yang belum ada itu tinggal handphone. Ketinggalan di dalam itu baru belum ada. Ketinggalan di dalam nanti terus bunyi gitu. Nah, itu yang belum ada. Contoh lain, wrong lung operation cost. Jangan dikira bahwa salah sisi itu cuma kaki, tangan gitu, enggak ya. Wrong lung itu juga bisa terjadi. Nah, ini yang saya juga ingin tunjukkan. Anda di blog ini kan sepertinya belajar hal yang sederhana ya, belajar jahit gitu kan ya. Tapi kalau Anda aware bahwa kalau kita tidak melakukan itu dengan baik, nggak cuci tangan, Anda melakukan di tempat yang angka infeksinya tinggi, maka yang bisa terjadi adalah seperti ini. Ya, infeksi luka operasi. Nah, kalau ini lain soal, ini jari bayi kesetrum listrik apa ya. Terus jadi ini harus dipotong juga. Ya. Jadi ini sekaligus juga saya menekankan. Nanti kalau skills lab, sepertinya Anda tuh diajarkan hal-hal yang sederhana, injeksi, jahit gitu. Tapi mudah-mudahan Anda mengingat slide ini bahwa kalau itu tidak dilakukan dengan baik sesuai standar, wah implikasinya juga bisa serius. Berapa banyak sih kejadiannya? Nah, ini angka ini sulit sekali kalau di Indonesia diperoleh dari data rutin. Karena apa? Mengukurnya itu harus sampai dengan 30 hari pasca operasi. Nah, 30 hari pasiennya kebanyakan sudah nggak kontrol lagi, dia kontrol mungkin 7 hari pasca operasi. Begitu sudah 2 minggu mungkin sudah kebanyakan merasa baik, nggak kontrol, atau ketika jahitannya kemudian menjadi merah, kemudian menjadi seperti ini, mereka pergi ke tempat lain, ke rumah sakit lain, sehingga rumah sakit yang operasi nggak pernah tahu. Ketika diteliti ini angkanya nih separuh, hampir 50% ya. Jadi kejadiannya ini banyak, meskipun kadang-kadang kalau rumah sakit ditanya tuh, oh nggak ada di tempat saya, sedikit sekali kok. Karena tidak pernah dilihat sampai 30 hari pasca operasi. Nah, hal-hal seperti ini istilahnya adalah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan atau KTD. Itu kalau diakumulasi itu jumlahnya sangat banyak. Ini pertama kali dilihat di Amerika ya, hampir 100.000 orang. 100.000 orang itu kan banyak banget ya. Lapangan itu Geraha Sabha itu kalau dipenuhi berapa ya? Paling kalau pas Anda dulu masuk itu 10.000, ya toh? Ini 100.000 orang, 10 kali lipat. Dan celakanya lagi nih, kalau dibandingkan dengan jumlah yang sakit AIDS, wah hebohnya seperti itu, jumlahnya saat itu 16.000 sekian ya. Ini dibandingkan dengan penderita kanker, kecelakaan sepeda motor 2 kali lipat. Ini tahun 2000. Wah, kalau Anda punya siapa yang olahraganya bungee jumping, enggak apa-apa, dia
aman ya. Ya ini memang berbahaya, tetapi kejadiannya mungkin kecil sekali. Naik pesawat, kejadiannya di sini. Kesehatan di mana nih kira-kira? Ya, ini kita memasuki sebuah pelayanan yang sangat berbahaya, hazardous, dan ini kematian yang diakibatkan karena hal-hal yang tidak diinginkan ini sangat tinggi. Jauh lebih berbahaya daripada kecelakaan, daripada apalagi kalau pesawat ya. Ya, jadi nanti kalau Anda mau ke rumah sakit, sudah mau praktek, itu tidak, kalau yang beragama Islam ya, tidak cukup untuk hanya baca bismillah. Harusnya baca Al-Fatihah komplit lah paling tidak. Doanya itu mesti agak panjang gitu. Karena ini profesi kita ini adalah profesi yang sangat berisiko. Angka yang terbaru 2013 ini global burden unsafe care, ini dunia ya, 43 juta kejadian unsafe care. Jadi sangat banyak. Dan juga ini Delhi itu disability adjusted life years ya, itu juga cukup sangat tinggi. Nah ini supaya Anda aware bahwa waduh, nanti kalau saya mempelajari berbagai skills, berbagai standar, berbagai kompetensi gitu, ini memang Anda ingatlah bahwa kalau kita tidak berhati-hati, ini bisa mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan. Pasien, yang namanya pasien itu memang ini sedihnya belum tentu kalau pasien itu berpendidikan tinggi, jabatannya pernah jadi direksi, dokter, spesialis, ketika mereka menjadi pasien itu bisa sangat berbeda perilakunya ya, bisa sangat pasrah ya. Jadi sekalipun memang usaha untuk mendorong supaya pasien aktif itu memang luar biasa, tetapi pada umumnya pasien itu yang masih pasif ya, masih banyak perlu didorong ya. Ini contoh saja, ini pasiennya sangat well educated, spesialis, pernah menjadi direktur pelayanan medis di sebuah rumah sakit besar. Ketika mau operasi lutut tidak bertanya juga, padahal informasi yang diterima berbeda. Yang satu mengatakan anestesinya GA, yang satu mengatakan anestesinya spinal. Nah ini kan sudah tanda-tanda nih ya. Saya lihat di mau operasi, kalau operasi lutut saya tahu kalau yang aman harusnya ada tanda silang, marking site, supaya tidak keliru. Saya lihat, waduh nggak ada. Mau saya kasih orek-orek sendiri kan nggak bisa ya, atau saya ambil spidol sendiri itu nggak bisa. Jadi ya sudah berdoa saja, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa gitu. Nah, alhamdulillah memang tidak terjadi apa-apa, tapi sebetulnya prosesnya tidak baik. Cuma masih beruntung saja, outcome-nya baik. Ya, tadi ini sekaligus juga contoh, ada struktur, ada proses, ada outcome. Nah, pasien juga bisa ditanya sih, gimana, puas apa enggak gitu ya. Ya kita selalu bisa bertanya pada pasien, kadang-kadang malah wah pasiennya kondisinya seperti ini saja ditanyanya bisa. Tetapi kepuasan pasien itu sulit menjadi ukuran untuk apakah safe apa tidak, apakah diagnosisnya, pengobatannya betul apa tidak. Tentu saja tidak bisa pakai ukuran pasien, ya kan? Nah, sekarang kita memasuki hal yang kedua. Kalau Anda sudah agak aware, oh ini loh masalah-masalah atau hal-hal yang menunjukkan bahwa mutu pelayanannya kurang, ya, hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak safe. Sekarang kita masuk ke bagaimana mutu itu diukur, ya. Nah, saya akan kembali ke model ini. Dan nanti ini juga akan digunakan untuk praktikum. Jadi ini Pak Dona Bedian ini hebat ya. Beliau GP yang kemudian ambil S2 di Harvard, gitu ya. Lalu kemudian ya S2, S3-nya di Harvard, menekuni bidang mutu pelayanan. Jadi ini kalau di dunia ini disebut bapaknya mutu. Itu Pak Dona Bedian. Kerangkanya sederhana sekali. Satu, melihat struktur atau input.
Apa yang bisa dilihat di input? Intinya adalah kita mengukur sumber daya yang kita miliki. Sumber daya orang, sumber daya alat, sumber daya obat gitu ya, sumber daya uang gitu, seberapa yang dimiliki oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, nanti ini juga kita gunakan untuk melihat aplikasinya di puskesmas maupun di rumah sakit. Ini input, jadi ini seperti modalnya gitu ya. Kalau inputnya saja, ini SDM-nya. Wah, kalau SDM-nya saja sudah tidak kompeten, jumlah perawatnya saja kurang, gitu ya. Obat-obatnya banyak yang kosong. Wah, tentu saja ini akan berpengaruh terhadap proses pelayanan yang kita berikan. Jadi di sini bagaimana sumber-sumber itu digunakan untuk, kalau dokter ya fokusnya untuk anamnesis, untuk diagnosis, dan untuk memberikan terapi. Ya, diagnosisnya sudah cocok sesuai dengan standar apa belum? Kalau sudah didiagnosis infeksi saluran pernapasan atas, pengobatannya kalau diberi antibiotik, menurut Anda betul apa salah? Infeksi saluran nafas atas infeksi acute respiratory infection, kemudian oleh dokternya diberi antibiotik. Menurut Anda gimana? Doa saya mudah-mudahan Anda jangan terbiasa kalau sudah sedikit-sedikit tenggorokan sakit terus antibiotik gitu ya. Kalau kita belajar standarnya, sebagian besar ISPA itu karena viral infection. Jadi sebetulnya antibiotiknya itu cuma buat ayam-ayam aja, tapi yang menyembuhkan bukan itu ya. Nah, ini nanti akan Anda pelajari terus sampai dengan koas, sampai dengan Anda jadi dokter, guideline-nya seperti apa. Lalu yang terakhir baru outcome, hasilnya bagaimana? Sembuhkah gitu ya, cacatkah, meninggalkah ya, atau malah muncul komplikasi yang lain, muncul komorbid penyakit yang lain. Nah, ini yang diukur di dalam outcome. Ya. Oke, nah sekarang ya contoh-contohnya saja ya. Nanti ini antara lain ini, kalau Anda ke puskesmas, cobalah lihat ada nggak wastafel, dan wastafel itu posisinya di mana. Ya, hal-hal yang sederhana bisa kita lihat. Nah, mengukur prosesnya juga kita bisa mengukur yang baik, mengukur hal-hal yang baik itu tercapai seberapa jauh, atau kita mengukur hal-hal yang tidak dikehendaki. Misalnya seperti tadi, yang diukur adalah medical errornya, unsafe practices-nya yang diukur, itu berarti kan mengukur hal-hal yang negatif, yang bad things. Nah, ini contoh-contohnya juga. Ini pertanyaannya, seberapa sering staf menjelaskan mengenai obat tersebut sebelum diberikan pada pasien? Wah, kalau kita bekerja di negara maju, itu enaknya adalah kita tuh sering diberi feedback. Mereka punya pengukuran macam-macam, yang dengan pengukuran itu kita menjadi lebih aman ya. Nah, di sini ini dibandingkan antara misalnya ini rumah sakit tempat Anda bekerja. Oh, ternyata hanya berapa nih? 58% staf itu selalu menjelaskan obatnya sebelum diberikan pada pasien. Terus seberapa baik kita bisa dibandingkan? Ini dibandingkan dengan negara bagiannya 56%, berarti sedikit lebih bagus. Tapi ternyata kalau dibandingkan dengan nasional, ternyata angka nasional lebih tinggi, 61%. Nah, berarti di sini ada ruang, saya harus bertambah baik ini, ya toh? Karena di nasionalnya bisa mencapai 61%. Ini ukuran yang lain. Bagaimana kita selalu menerapkan ini ya, preventive care. Dan ukurannya adalah sederhana saja, imunisasi. Padahal kalau dokter pelayanan primer itu harapannya banyak melakukan kegiatan promotif preventif.
Nah, di sini Anda bisa lihat. Di sininya adalah persen pasien yang memperoleh layanan sesuai standar gitu ya, recommended care. Ini untuk imunisasi misalnya, ini di sini 50 sampai 74% pasien yang memperoleh layanan yang recommended. Nah, berapa persen dokter yang memberikan layanan tersebut? Ini di sini wah rendah juga ya. Hanya 50% dokter. Ini berarti hanya separuh gitu ya. Hanya separuh dokter yang dia memberikan layanan ini preventive care. Pasien anak sakit apapun, kalau dia di usia yang masih harusnya diberi imunisasi, selalu ditanya apakah sudah riwayat imunisasinya seperti apa. Ya, ini sama saja saya lewati ya. Oke. Nah, sekarang kita juga bisa mengukur begini. Ini kan kesalahannya sama ya. Si nenek ini mendorong pot, nggak sengaja nyenggol pot gitu ya. Tapi yang satu nyenggol potnya itu dia di lantai 1, yang satunya dia di lantai 3. Beda nggak pengaruhnya? Beda. Yang satu mungkin yang kena mungkin binatang ya, karena lantai 1. Tapi kalau lantai 3, waduh, ini jatuhin kepala orang, efeknya bisa lebih berat. Sama seperti ini Dek. Kenapa saya mendorong Anda untuk tepat waktu ya? Bukannya apa-apa. Kalau terlambat kuliah, itu paling-paling kan Anda terus nggak bisa absen. Tapi di blok ini kuliah-kuliah yang sangat penting Anda kita fasilitasi, ya sudah, nggak apa-apa, nggak kita absen, tapi Anda tetap bisa nonton kuliahnya, kan begitu. Jadi harapannya ilmunya tetap dapat. Nah, sekarang kalau keterlambatan ini itu terjadinya konteksnya di OK, di kamar operasi. Dokternya terlambat datang setengah jam. Kira-kira efeknya apa? Efeknya apa coba? Apa hanya ya sudah ketika terlambat terus datang ya sudah dioperasi gitu? Ada nggak efeknya ke pasien? Ada nggak Pak? Ada. Kira-kiranya kok ada ya? Nah, efeknya ke pasien adalah apa? Pasien yang masuk ke OK itu sudah diberi antibiotik profilaksis. Ya. Antibiotik itu ada teorinya. Nanti dalam darah dia akan mencapai peaknya itu diperkirakan pada saat operasi. Itu pasien dilindungi penuh oleh antibiotika ini. Nah, Anda bisa bayangkan kalau dokternya terlambat, dia menunggu lebih lama, maka yang terjadi adalah pasien ini dioperasi pada saat kadar antibiotiknya sudah rendah. Nah, lalu bisa terjadi berbagai hal. Infeksi tadi bisa lebih besar kemungkinannya gitu ya. Jadi kayaknya sama fenomenanya, terlambat gitu ya. Tetapi di klinis ini implikasinya bisa lebih serius pada pasiennya. Injeksi simple banget toh. Nanti Anda sudah belajar memberikan injeksi, sudah ya, sudah. Ya, kalau itu sesuai prosedur bagus. Tapi ini salah satu fakta. Unsafe injection kill 1,3 juta orang. Ya. Macam-macam, bisa karena ini transmission bloodborne pathogens ya. Bisa karena itu. Jadi hal-hal sederhana ketika tidak kita lakukan sesuai dengan standar ternyata impactnya bisa besar ya. Nah, ini terakhir measuring outcome. Ya, kalau Anda melihat begini nggak usah diukur macam-macam, mungkin sudah ya sudah kelihatan outcome-nya. Inginnya jadi lebih cantik gitu operasi plastik, tapi yang terjadi ini sebelum dioperasi, ini sesudah dioperasi. Jadi outcome, clinical outcome itu sangat penting untuk diukur ya. Kita bisa mengukur dari kepuasan pasien juga bisa. Hanya itu bukan satu-satunya ukuran, karena kepuasan pasien tidak mengukur outcome klinis. Nah, ini yang bisa kita ukur ya.
discomfort, kemudian ya tadi dissatisfaction, ini masih patient satisfaction. Kita bisa mengukur bagaimana penyakitnya, apakah membaik atau tidak, apakah ada kecacatan, dan ya apakah seberapa besar terjadi kematian. Nah, ya. Jadi ini contoh-contoh untuk ukuran outcome, bagaimana mutu pelayanan itu bisa diukur. Nah, sehingga ini slide saya yang terakhir, kalau kita melihat tadi fakta-fakta seperti itu, maka pasti kita akan merasa bahwa waduh, hal-hal seperti ini mesti kita kurangi, ya toh? Kita tentunya tidak ingin untuk sampai melakukan seperti itu, dan harus punya cara untuk bisa memperbaiki. Nah, ya, saya di blog ini juga sedang agak iseng. Saya mengajarkan quality improvement, masa sih saya nggak memantau di blog ini terjadi variasinya seperti apa. Jadi saya mulai mencatat ini, berapa kuliah cancel, berapa tutor nggak datang, itu saya punya catatannya. Nanti saya ingin melihat juga, bisa nggak ya ini saya perbaiki, karena saya yakin Anda semua juga ingin hal-hal ini menjadi baik. Jadi quality improvement bisa dilakukan, tidak perlu dengan cara yang mungkin canggih, tapi yang penting kita menyadari bahwa kita tuh perlu punya cara untuk memperbaiki. Anda mungkin kemarin datang terlambat, hari ini Anda sudah 7:05 mungkin sudah datang. Nah, itu artinya kita sudah bertambah baik, ya. Kemarin datangnya 7:10, sekarang 7:05. Ya, itu perubahan-perubahan yang kecil, tetapi ini kalau kita lakukan terus, itu mudah-mudahan kita bisa memperbaiki ini. Baik, sampai di sini. Terima kasih.